Oke, halo teman-teman Simtrade. Balik lagi ketemu sama saya, Christian ya. Kita akan forecast buat minggu ini, teman-teman. Nah, minggu ini kita ditemani oleh analis kita, Pak Yohanes. Yohanes ya, teman-teman. Jadi saya nggak sendiri hari ini. Nah, seperti biasa, teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung di Simtrade ini, ataupun yang baru melihat YouTube ini, kami tuh akan selalu menghadirkan forecast analisa setiap minggu, teman-teman, jam 8, live via Zoom. Nah, buat teman-teman juga yang mungkin ketinggalan, pengen tahu nih, gimana sih cara dapat forecast-nya seperti itu untuk 1 minggu ke depan, teman-teman bisa nonton di YouTube-nya kami ya. Di YouTube kami di Simtrade FX. Ntar kami akan selalu share di Telegram kami, dan buat teman-teman ya, boleh subscribe ya, teman-teman ya, biar bisa dilihat lagi proses analisanya bagaimana. Karena teman-teman Simtrade ini menghadirkan analisa bukan hanya sekedar untuk mendapatkan profit, teman-teman. Tapi gimana teman-teman caranya ngerti menganalisa dengan simple ya, teman-teman. Ya namanya juga kita di sini simple trading, teman-teman. Gimana kami membuat trading ini simple. Oke, teman-teman. Itu pembukaan dari saya. Nah, kita langsung aja. Dan setiap minggunya juga kami akan selalu ada review. Ya kita lihatlah hasil analisa kita tuh seperti apa. Kalau misalkan bagus ya itu bonus buat teman-teman semua yang mengikuti. Tapi kalau misalkan ada beberapa yang miss, tapi seenggaknya teman-teman bisa mengambil ilmunya. Jadi teman-teman nggak langsung mengambil mentah-mentah apa yang kami analisakan. Karena analisa ini ya nggak 100% benar. Kita harus mengikuti market, teman-teman. Karena market itu dinamis. Dan perubahan-perubahan itu akan selalu ada setiap minggunya. Oke, teman-teman, kita langsung aja ya review untuk 1 minggu kemarin. 1 minggu kemarin saya yang menganalisa sendiri. Nih, saya simpan analisa minggu kemarin di tanggal minggu kemarin, bentar ya. Tanggal 18. Ya, tanggal 18. Coba bentar, kemarin ada beberapa versi. Ini dari, ya, nih. Ya, kita mulai ya dari Euro USD. Oke. 18 April 2021 Euro USD. Untuk Euro USD kemarin sedikit stabil untuk naik ya. Dan penurunan-penurunannya pun cukup kecil. Kita lihat Euro USD ini analisa minggu kemarin. Analisa minggu kemarin tuh saya memperkirakan lebih condong untuk ke bawah ya. Walaupun saya membuat dua analisa, karena kenapa? Karena akan terjadi kalau misalkan dia nggak breakout area-area ini, ya dia akan ke atas lagi, teman-teman. Dan kita lihat ya untuk Euro USD, ya ternyata dia up, teman-teman. Dia mengikuti skenario yang kedua ya, dia up ke atas. Gitu. Terus selanjutnya, jadi ini Euro USD pun benar ya analisanya sebenarnya. Kalau kita bisa melihat market yang ada ya. Oke. Untuk next-nya ada Euro NZD. Nah, ini Euro NZD ini kemarin kita memproyeksikan dia akan naik. Lebih condong akan naik ya. Dan untuk Euro NZD sendiri, terakhir saya mengikuti dia sampai support sini dulu. Membuat double bottom baru naik. Dan ini adalah support kuat, teman-teman. Support kuat yang belum nggak bisa ditembus oleh Euro NZD. Dan kemungkinan ya ini akan masih melanjutkan skenario yang awal ya untuk Euro NZD, dan dia nggak bisa breakout bawah. Jadi dia melanjutkan trend bull-nya, teman-teman. Oke. Next-nya ada GBP Jepang Yen. GBP Jepang Yen kemarin tuh analisa tuh lebih akan ke atas ya. Cuman GBP Jepang Yen sendiri minggu kemarin ada 3 analisa ya. Ya karena masih sedikit bingung sih dia akan kemana. Masih belum terlalu jelas.
Oke, dan ini dia mengikuti analisa yang pertama ya, dia langsung naik ke atas sampai area ini nih. Langsung dia turun lagi ke bawah, ke supportnya lagi. Ini kemungkinan bisa jadi double bottom besar ya teman-teman. Double bottom besar nih. Kalau buat teman-teman yang belum melihat, mungkin kita bisa coba forecasting ya. Tapi kita lihat di sini dia sangat respect kepada trend line dan support ya. Dan dia belum bisa breakout ke bawah untuk GBP Jepang ya. Next. GBP SAU-USD. Oke, SAU-USD untuk minggu kemarin sama ya, kita perkiraan dia naik, tapi masih ada kemungkinan minggu kemarin tuh dia akan turun dulu sedikit. Tapi kemarin terakhir saya lihat sih SAU-USD full naik ya. Di sini sedikit turun, tapi akhirnya dia naik lagi. Dan kemarin tuh turun lagi nih, ini bisa potensi terjadi double top ini. Ataupun pola pattern, coba kita harus analisa dengan lebih baik lagi, karena kalau cuma ngawang-ngawang doang nggak terlalu kelihatan. Tapi seenggaknya ini lebih ke skenario yang pertama ya teman-teman, turun dulu baru naik, walaupun turunnya nggak nyampe sini gitu. Oke, next. Udah, jadi kemarin ada SAU-USD, ada GBP Jepang Yen, ada Euro NZD dan Euro USD, dan ini satu lagi enggak ya. Oke, jadi 1, 2, 3, 4 analisa untuk minggu kemarin ya teman-teman. Jadi overall sebenarnya sesuai skenario. Cuman ya bagaimana caranya teman-teman lebih jeli aja sih dalam market untuk menentukan titik entry yang paling tepat. Oke teman-teman, sebelum kita masuk analisa oleh Pak Yohanes, saya akan menganalisa satu pair dulu, baru dilanjutkan oleh Pak Yohanes. Nah, teman-teman, apa sih pair yang akan saya analisa? Pair yang akan saya analisa ya sama, teman-teman. Saya paling senang dengan DXY. Karena kenapa? Ya, ini yang selalu saya bilang juga, DXY itu akan selalu mewakili seluruh pair USD. Ini lebih efisien untuk saya yang menganalisa. Jadi saat saya menganalisa satu pair DXY aja, saya bisa menganalisa hampir seluruh pair yang berkaitan dengan USD. Termasuk cryptocurrency juga, teman-teman. Bitcoin USD atau ETH USD itu kan ada dengan USD ya, bersinggungan dengan USD pasti, dan berkaitan dengan USD ya, pastinya ini sangat membantu buat saya. Oke teman-teman, kita mulai dari weekly. Karena kenapa? Karena minggu kemarin adalah closing candle weekly. Nah, kita lihat ya teman-teman, untuk weekly-nya sendiri dia ini berada di level support. Berada di level support yang sangat kuat, dan kemarin tuh ada double bottom kecil ya, makanya ada dari Januari sampai bulan kemarin tuh masih naik kuat, dan akhirnya dia 3 minggu kemarin turun drastis ini teman-teman, dan closing candle minggu kemarin masih bearish cukup kuat, dan berarti masih ada kemungkinan untuk bearish lagi. Karena ini bearish, belum ada penolakan sama sekali. Tapi kalau misalkan minggu depan terjadi penolakan, terjadi hammer, atau terjadi rejection yang lainnya, ya masih ada kemungkinan dia akan naik lagi. Karena di sini kita lihat untuk weekly-nya sendiri, dia masih sideways teman-teman. Masih sideways, dan harusnya sih dia naik dulu ke atas karena dia udah membreakout trend line-nya, bearish-nya ya, yang di daily-nya. Oke, lanjut ke daily-nya. Ini daily-nya yang tadi saya ceritakan ya, bahwa dia sudah breakout bearish trend. Sekarang dia akan naik, teman-teman. Nah, kenapa sih kemarin turun? Koreksinya kenceng banget. Ya, karena ya ini masih dalam tahap wajar menurut saya. Kenapa? Karena ini masih dalam trendline, teman-teman. Kalau dilihat, kita tarik trendline ini ke trendline ini, dia sebenarnya masih di area trendline nih, belum breakout. Jadi masih dikatakan masih koreksi. Tapi kalau misalkan dia breakout minggu depan dan retrace di area sini, berarti
kemungkinan dia akan bearish trend lagi, teman-teman. Tapi selama belum breakout ya masih bullish untuk USD-nya sendiri. Nah, ini kita lihat juga teman-teman, di sini ada resisten yang menjadi support, yang sudah di breakout menjadi support, dan ini tuh sama ya, sama dengan trend line. Jadi ini saya perkirakan adalah level yang cukup kuat dan sulit untuk ditembus untuk DXY. Jadi kemungkinan untuk DXY kemana? Bagaimana untuk minggu depan? Perkiraannya tetap sama, teman-teman. Saya masih memperkirakan dia akan turun sedikit lagi. Untuk nge-week aja sih. Paling nyampe sinilah week-nya ya, teman-teman. Kalau untuk daily-nya, mungkin untuk daily-nya ya ada reversal langsung candle reversal sih, entah inside bar atau entah hammer atau apapun itu ya. Untuk H4-nya mungkin seperti ini. Gini dulu lah sampai area sini. Yang nggak akan langsung terjadi sih sepertinya, karena kan 1 minggu juga cuman dikit ya candle yang terjadi dalam H4. Tapi kemungkinan skenario-nya seperti ini, kalau misalkan dia masih kuat untuk ke atas. Jika dia breakout bawah, skenario yang terjadi akan seperti ini. Nih, karena di sini ada level support juga. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Ntar bisa dikombin dengan berita apa yang terjadi sih untuk minggu depan untuk USD-nya sendiri. Oke teman-teman, jadi itu review dari SimTrade minggu kemarin dan satu analisa dari saya. Oke teman-teman, hari ini kita akan dibantu analisa oleh Pak Yohanes. Silahkan Pak Yohanes boleh menganalisa ya. Oke, terima kasih Pak Christian. Pak Christian boleh share screen-nya dikasih ke saya. Oke, sudah terlihat ya Pak Christian ya? Oke, saya mulai. Sekarang analisa saya mulai dari XAU-USD nih. Ya. Oke, kalau kita lihat dari XAU-USD sendiri, posisinya dia ada double bottom besar, ya dia sudah mau ke 1618 ya. Oke, kalau di daily-nya, ya jadi sebenarnya kalau di double bottom dia hampir beres ya, teman-teman. Oke, nah dia baru setengah jalan nih. Dia hampir beres nih ke 1832 ya. Oke, kita turun time frame ke H4-nya ya teman-teman ya. Oke, betul kata tadi Pak Christian ya. Jadi ini ada potensi ada double top ya. Cuma ya ini belum terlalu terlihat ya. Saya di sini juga pas dia berbenturan dengan support become resistant ya di sini ya. Dia tertahan di sini, di area sini. Ya. Jadi dia retrace ke area yang pernah dia break ya. Oke, kita turun time frame ke H1-nya teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat jauh kayak gini, kalau saya lihat dari time frame H1, dia dari XAU-USD sendiri dia bakal coba naik sekali lagi ya teman-teman ya. Dia bakal coba untuk ke area setway-nya, masih di area setway-nya dia, ya. Dan ada potensi dia akan koreksi ke sini, koreksi ke area yang dia pernah break, dan dia akan melanjutkan ke atas kembali ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini sih posisinya saya masih melihat dia masih akan ke atas sekali lagi ya, ke area yang saya kotakin ini ya teman-teman ya. Jadi area ini juga area support yang pernah dia break dan dia tidak bisa menembus kembali ke atas ya. Jadi dia turun dan ada potensi dia akan sideways dulu nih di area sini nih. Ya. Kalau dari H4-nya
ada potensi ya betul sideway, dan dia akan retest ke area yang di break yang di bawah sini ya. Jadi sesuai ya. Nanti kita akan lihat reviewnya di minggu depan, apakah dia langsung break bawah ya, atau dia masuk ke sideway-nya kembali. Ya, jadi ada dua potensi ya. Jadi yang pertama dia akan masih sideway dulu di area sini ya teman-teman ya. Dia akan ke atas sekali lagi, turun ya sampai dia koreksi ke area yang 1742 ini di area sini. Ya, baru melanjutkan kenaikannya. Ya, ini untuk XAUUSD. Ya, yang kedua untuk oil. Oke. Oke, untuk oil sendiri teman-teman dia masih trennya masih bullish ya. Kalau kita lihat tren lainnya sempat di break sama dia ya. Kalau dari daily dia ada potensi mencoba turun ya. Udah break trend line seperti ini. Ya, kita coba turun time frame ke H4. Ya, oke. Dia masih tertahan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman di sini lihat, dia ada area resisten ya yang cukup kuat ya. Di sini ada support, di sini ada resisten dan dia tertahan. Kalau kita lihat dia ada potensi HNS ya, cuma HNS-nya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bagus juga ya. Jadi ada potensi kalau dari H4 dia akan coba turun sekali lagi ke area sini ya teman-teman ya. Baru kita akan melihat dia naik ya. Ataupun kita coba lihat di H1-nya. Oke, ya. Saya hapus dulu. Oke, ya. Kalau kita turun time frame yang lebih kecil, posisi sekarang dia masih tertahan juga nih di area resistance ini ya. Dia ada dua resisten yang cukup kuat dan saya coba gambarkan support yang di area ini ya. Ini area-area yang cukup kuat juga ya teman-teman. Jadi ada tiga area ini ya. Kalau dilihat dari H1 dia ada potensi coba naik ke atas ya, dan dia turun kembali ke bawah, baru dia melanjutkan lagi ke atas. Karena secara jauh kan harga normal di area di angka 70-an-nya, jadi ya kalau buat invest kita jangka panjang oke. Cuma kalau kita buat yang dekat-dekat ada potensi seperti ini teman-teman. Ataupun dia bisa di area sini ya, jadi ada dua kemungkinan yang terjadi di oil ini ya. Karena dia sudah di area yang cukup kuat juga nih teman-teman. Dia mental di area sini, dia mental juga di area sini. Ya, jadi ada potensi dia akan balik lagi ke bawah ke area 58-an ini. Ya, ini untuk oil sendiri. Ya, oke. Yang satu lagi saya akan analisa USD Kanadian. Ini saya udah tundain cukup lama juga ya. Oke, kalau secara tren dia masih tren bearish ya teman-teman ya. Di daily-nya dia masih tren bearish. Ya, kita masuk ke H4. Oke. Ya, kalau kita lihat di sini sekarang posisi kemarin penutupan dia tertahan di area support ya. Dia udah 1, 2, 3, 4. 4 kali dia coba ngebreak tapi tidak bisa ya. Ya, berarti saya ada potensi kalau kita turun lagi di time frame 1. Oke. Ya. Kalau turun di time frame H1, dia ada potensi teman-teman, dia akan coba naik lagi ke atas ya sekali lagi. Ya. Ataupun kalau dia ngebreak ke bawah, ya, kita akan temuin selnya sampai ke area sini. Ya, jadi
Untuk USD Kanadian, ini sudah cukup terlihat ya. Di sini dia, ya, ada pin bar ya, 2 pin bar ini. Ya, dia tertahan, tidak bisa nge-break area sini. Jadi, buat teman-teman yang mau ngambil, bisa tunggu nih. Dia antara break, kita tunggu break dan retrace di area sini ya teman-teman ya. Area sini ya. Dan dia akan menuju ke atas lagi ke area sini. Ataupun kalau dia break area support sini, dia akan melanjutkan penurunannya sampai ke 1, 2, 3, 6, 7, 3. Ya, jadi 3 pair itu yang saya bisa bagikan untuk hari ini ya teman-teman. Jadi saya serahkan kembali ke Pak Christian. Oke, terima kasih banget buat Pak Yohanes yang udah analisa ya bareng-bareng. Dan makasih juga ya teman-teman untuk teman-teman yang sudah menghadiri live kami. Semoga live ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mengikuti, dan ya semoga juga teman-teman bisa belajar lah, ambil pelajaran dari apa yang kami bagikan. Dan teman-teman juga yang mungkin yang belum atau ketinggalan untuk melihat podcast kami, teman-teman bisa ikutin YouTube-nya kami ya teman-teman. Bisa ikuti YouTube-nya kami, ntar kami akan share di YouTube, kami akan share di Telegram. Dan teman-teman juga buat yang terbantu dengan analisa kami ya, yang kami berikan ya, bisa share, bisa dibagikan kepada teman-temannya, di-share untuk YouTube-nya, dan di-like dan di-subscribe juga ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, teman-teman nggak usah ragu, langsung aja kunjungi Telegram kami ataupun Instagram kami, boleh DM kami, ataupun ada free group discuss, kami bisa discuss di sana teman-teman. Nggak usah malu, kita berbagi ilmu, ya biar kita profit bareng-bareng lah teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian dari Sintret.